Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Dalam kesempatan ini, di salah satu bulan yang dihormati ini, yaitu bulan Rajab, kita akan membahas tentang peristiwa diperjalankannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan pada hadis-hadis maupun surat An-Najm dijelaskan juga perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan malam hari ini digambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi dibacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hari hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah aku berikan barokah daerah-daerah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Pada ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada suatu malam, yaitu pada tanggal 27 bulan Rajab, Allah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua masjid yang pada waktu itu sudah ada, yaitu di Masjidil Haram di mana ada Ka'bah, dan di Masjidil Aqsa yaitu masjid para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daerah di sekitar dua masjid ini itu digambarkan oleh Allah sebagai daerah yang diberikan oleh Allah barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah di sini? Yaitu yang pertama, daerah-daerah di sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya. Dan juga daerah-daerah tersebut adalah merupakan daerah-daerah subur. Oleh karena itu digambarkan di dalam Al-Quran bahwa daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terjadinya Isra Mi'raj
di bulan Rajab. Itu sebenarnya memang bulan Rajab merupakan salah satu bulan terhormat. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan. Bilangan 12 bulan ini terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah menetapkan sebagai bulan yang terhormat. Dari keempat bulan ini, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan 1 bulan yang lainnya itu adalah terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu adalah merupakan salah satu bulan terhormat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehormatan bulan Rajab itu bukan karena terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi Allah memilih terjadinya Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini yang akan dibahas adalah tentang apa sesungguhnya maksud utama Allah memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari Allah memperjalankan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj itu seperti tadi digambarkan, yaitu diantaranya untuk memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang kekuasaannya, tentang ciptaannya, yaitu alam semesta. Di atas semuanya itu Allah akan memberikan perintah kepada Rasulullah SAW yang selanjutnya dijadikan kewajiban oleh seluruh pengikut-pengikutnya, yaitu umat Islam, yaitu menjalankan ibadah sholat. Jadi betapa pentingnya sholat itu sehingga perintah dalam kewajiban menjalankan syariat Islam yang lain itu tidak ada yang diberikan langsung kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sholat. Sedangkan sholat perintahnya itu diberikan langsung dengan memanggil Rasulullah SAW menghadapnya, dan Allah dalam pada itu memberikan perintah sholat, memberikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk dijalankan oleh beliau dan para pengikutnya, yaitu sholat 5 waktu. Kita tidak akan membahas tentang mulanya perintah sholat dari mulai 50 waktu sampai ke 5 waktu. Namun pada akhirnya saja, yaitu perintah Allah agar Rasulullah SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman menjalankan sholat sebanyak 5 waktu setiap hari atau 1 hari 1 malam. Mengapa sholat itu sedemikian penting bagi umat Islam? Dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan tentang perintah menjalankan sholat itu, dan bahkan tentang manfaat kalau kita menjaga dan menjalankan sholat. Sebagaimana firman Allah
yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Jadi artinya kalau seseorang itu tetap menjaga, memelihara, dan menjalankan sholat yang 5 waktu, maka pada dirinya akan terbentengi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebaliknya, kalau orang itu menganggap ringan sholat sehingga dia meninggalkannya, maka dirinya tidak terbentengi untuk berbuat keji dan munkar. Jadi sholat dalam konteks ini dapat menjadi salah satu indikator kita sebagai umat Islam tentang apakah kita ini bisa berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran atau syariat Islam. Makin kita kuat dan kokoh menjaga dan berkomitmen untuk melaksanakan sholat, insya Allah makin kuat dan kokoh pula kita untuk tidak mau atau bahkan tidak tergerak sedikit pun untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama untuk diri orang itu sendiri. Jadi artinya kalau seseorang itu menjaga dan melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, maka tiang agama pada dirinya sendiri itu adalah kokoh. Tetapi kalau dia berani untuk meninggalkannya atau berani untuk menganggap mudah pelaksanaan sholat, maka sebetulnya dia sudah menghancurkan pada dirinya, yaitu agamanya. Oleh karena itu, ini pun menjadi salah satu indikator tentang sholat. Bahkan di akhirat nanti, sholat itu merupakan salah satu yang menyelamatkan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabun nas yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat, ketika kita dihisab, itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, kalau sholat kita ini tidak cacat, maka Allah akan menganggap semua amal kita ini baik dan tidak cacat. Sebaliknya, kalau sholat kita itu rusak atau cacat, maka Allah akan menganggap semua amal kita itu adalah cacat atau rusak. Jadi demikian pentingnya kita menjaga sholat, dan dengan menjaga sholat, insya Allah di akhirat nanti kita akan memperoleh keselamatan, sehingga insya Allah kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia selama-lamanya di akhirat kelak nanti. Selanjutnya kita perlu pahami bahwa sholat selain menjadi benteng yang membentengi diri kita dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam maupun ajaran-ajaran kemanusiaan, juga sholat merupakan sesuatu yang dapat kita gunakan untuk menjadi media kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang memperoleh kesulitan, siapapun yang memperoleh kesusahan, atau siapapun yang memperoleh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia ingin memperoleh pertolongan, maka dia bisa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Jadi artinya sholat ini bisa menjadi media kita untuk meminta pertolongan dari Allah terhadap persoalan apapun yang kita hadapi. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.